Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Nur Rahmat Hidayatullah ingin mempresentasikan tugas ujian akhir semester dari dosen pengampu Ibu Sri Rahayu, SSIT, MKes. Dengan judul Sinergi dan Konflik, Eksplorasi Keyakinan, Nilai Budaya, dan Praktek Kesehatan Tradisional dalam Dinamika Pelayanan Kesehatan Modern di Indonesia. Untuk kata pengantar sendiri, antropologi dan sosiologi kesehatan memandang kesehatan sebagai hasil interaksi antara budaya, keyakinan, dan praktek masyarakat. Di Indonesia sendiri, keanekaragaman budaya sangat mempengaruhi cara pandang, perilaku, dan pemanfaatan layanan kesehatan. Integrasi antara praktik kesehatan tradisional dan modern menjadi tantangan sekaligus peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Deskripsi budaya sendiri dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama, kesehatan sebagai keseimbangan, yang artinya masyarakat Indonesia sering memandang sakit sebagai ketidakseimbangan, baik secara fisik, spiritual, maupun sosial. Untuk poin kedua sendiri, praktik tradisional umum, yang dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, kerokan untuk mengatasi masuk angin, pijat urut atau sangkal putung sendiri untuk keseleo, penggunaan jamu dan ramuan herbal untuk berbagai keluhan, ritual adat untuk kesuburan atau persalinan seperti berobosan. Untuk poin ketiga sendiri, peran dukun bayi, yaitu sering dipercaya dalam proses persalinan karena kedekatan emosional dan pemahaman tradisi lokal. Meskipun lebih modern, bidan menawarkan standar medis yang lebih aman. Untuk poin keempat sendiri, pijat kehamilan tradisional masih banyak dilakukan oleh terapis non-medis meskipun ada resiko jika tidak didukung pengetahuan medis yang cukup. Berikut hasil wawancara atau simulasi praktik. Ada 4 poin. Yang pertama, pengalaman membantu persalinan. Jawaban dukun bayi sendiri menggunakan ramuan tradisional seperti daun sirih, minyak kelapa, pijat, ataupun ritual. Untuk pandangan medis sendiri, bahan alami perlu pembuktian secara klinis, ritual bisa memberi efek psikologis positif, dan namun tindakan medis tetap prioritas untuk mencegah komplikasi. Untuk poin kedua sendiri, pemilihan ramuan, jawaban dukun bayi adalah berdasarkan warisan turun-temurun. Pandangan secara medis sendiri, ramuan perlu uji klinis, resiko alergi dan integrasi obat perlu pengawasan medis. Untuk yang ketiga, interaksi dengan layanan modern, jawaban dari dukun bayi sendiri sering bekerja sama dengan bidan atau dokter merujuk jika perlu atau ada komplikasi. Pandangan secara medis sendiri, kolaborasi baik, komunikasi layanan dapat meningkatkan kualitas, dan intervensi medis tetap penting. Yang keempat, pentingnya integrasi. Jawaban dari dukun bayi sendiri adalah sangat penting memanfaatkan kelebihan kedua sistem. Secara pandangan medis, integrasi perlu seleksi praktek yang aman dan berbasis bukti. Pelatihan dan riset perlu diperlukan juga. Wawancara dari sudut pandang tradisional adalah analis praktik, contohnya pijat ibu bayi. Aspek positifnya sendiri adalah dukungan psikososial dan rasa nyaman pelestarian tradisi. Untuk aspek negatif sendiri, potensi resiko jika terapis tidak terlatih, tekanan pada perut ibu hamil, stimulasi titik tertentu, infeksi, luput diagnosis, kondisi medis berbahaya seperti preeklamsia atau diabetes gestasional. Untuk pentingnya konsultasi medis adalah pijat tradisional tidak menggadaikan saran untuk pemeriksaan rutin di bidan. Analis dampaknya terhadap layanan kesehatan formal ada 3 poin sendiri dari poin dampak positif dan negatif. Untuk dampak positif sendiri, yang pertama meningkatkan kesadaran masyarakat, yang kedua mengoptimalkan penggunaan sumber daya lokal, dan yang ketiga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
Untuk dampak negatif sendiri ada 3 poin juga. Yang pertama, menghambat akses ke pelayanan kesehatan modern. Yang kedua, potensi efek samping tanpa pengawasan medis. Yang ketiga, kurangnya standar dalam praktik kesehatan tradisional. Adapun kesimpulan dan pesan edukatif terhadap masyarakat adalah kesimpulannya praktek kesehatan tradisional memiliki peran signifikan dalam kesehatan masyarakat dan perlu integrasikan secara harmonis dengan pelayanan kesehatan modern. Dan untuk pesan edukatif sendiri, pentingnya pendidikan kesehatan berbasis budaya dan kolaborasi antara praktisi kesehatan tradisional dan modern untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan. Untuk daftar pustaka sendiri terdapat 3 modul yang kami cari. Yang pertama dari Permenkes nomor 37 tahun 2017 tentang pelayanan kesehatan tradisional integrasi. Untuk yang kedua dari Anwar S tahun 2020 tentang pengobatan tradisional perspektif antropologi kesehatan. Yang ketiga dari Sari LORK 2006 tentang pemanfaatan obat tradisional. Untuk yang keempat sendiri dari Handayani L tahun 1994 dengan judul Peran Dukun Personal Tradisional dalam Perawatan Kehamilan, Pertolongan Persalinan, dan Perawatan Persalinan dan Kepercayaan Populasi. Begitu penjelasan dari kami, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.